Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Sazura. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Self-Esteem dan Konformitas terhadap Perilaku Impulsif Buying Produk Kecantikan pada Remaja Putri Pengguna E-commerce di masa pandemi COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dari 5 tahun sebelumnya. Itu disebabkan karena munculnya virus yang telah menyebar ke seluruh dunia. WHO mengatakan COVID-19 telah menjadi pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Itu artinya, coronavirus ini telah menyebar ke seluruh negara. Salah satunya negara Indonesia. Negara Indonesia telah pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB, sehingga kegiatan semua dilakukan secara online di rumah saja, termasuk sekolah dan bekerja. Adanya perubahan pola perilaku pada masa pandemi, yaitu penggunaan internet menjadi hal yang paling utama. Penggunaan internet dapat membantu aktivitas manusia dalam berbagai aspek, salah satunya belanja online. Menurut data, belanja online naik sebesar 400% sejak Maret sampai April tahun 2020 akibat pandemi. Penelitian terbaru menemukan bahwa kebosanan selama pandemi secara signifikan meningkatkan individu melakukan kecenderungan impulsif buying. Rook tahun 1987 mengungkapkan bahwa ketika seseorang memiliki dorongan emosional yang kuat untuk membeli produk secara tiba-tiba, tidak direncanakan dan ada keinginan untuk membeli dengan segera, itu disebut dengan impulsive buying. Impulsive buying itu secara umum memiliki dua faktor. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Internal adalah faktor yang berpengaruh pada dalam diri individu, dan faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh dari luar individu. Menurut penelitian sebelumnya, faktor internal salah satunya adalah self-esteem. Self-esteem yang rendah berhubungan dengan impulsive buying. Nah, penelitian sebelumnya mengenai faktor eksternal adalah salah satunya konformitas. Konformitas berhubungan positif dengan impulsive buying. Kemudian, remaja putri membeli produk kecantikan untuk menunjang penampilan yang berkaitan dengan impulsive buying. Nah, pada masa remaja ini telah memperhatikan penampilan mereka yang itu berkaitan dengan self-esteem mereka. Nah, remaja juga lebih mudah konform karena memiliki sifat yang penurut dan pasif. Remaja itu lebih mudah konform untuk pembelian impulsive buying. Nah, menurut data, produk kecantikan tetap dicari dan dibeli sebanyak 62% terjual di bulan Maret dan April 2020. Itu artinya, produk kecantikan selama pandemi tetap dicari oleh masyarakat. Dari penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, muncullah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh self-esteem dan konformitas terhadap perilaku impulsif buying produk kecantikan pada remaja putri pengguna e-commerce di masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan penelitian ini terbagi 3. Yang pertama adalah pengaruh self-esteem terhadap perilaku impulsif buying produk kecantikan pada remaja putri pengguna e-commerce di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pengaruh konformitas terhadap impulsif buying produk kecantikan pada remaja pengguna e-commerce di masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga adalah pengaruh self-esteem dan konformitas secara bersama-sama terhadap perilaku impulsif buying produk kecantikan pengguna e-commerce di masa pandemi COVID-19.
Landasan teorinya adalah definisi perilaku impulsif buying menurut Rook dan Fisher mengartikan impulsif buying sama dengan pembelian tidak direncanakan atau secara tiba-tiba, sehingga teori ini dapat diartikan spontanitas dari seseorang. Selanjutnya ada definisi dari self-esteem. Menurut Olsenberg, tahun 1965, suatu evaluasi positif maupun negatif terhadap diri atau self. Bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, baik dari sikap positif maupun sikap negatif. Nah, konformitas menurut Baron dan Birne tahun 2005, konformitas merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu berusaha mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Definisi terakhir adalah remaja. Remaja akhir dikategorikan pada usia 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja cenderung meniru perilaku orang dewasa karena remaja ingin menunjukkan bahwa mereka telah memasuki masa dewasa, menurut Sarwono 2004. Nah, metode penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi, yang berguna untuk melihat pengaruh dari penelitian ini. Variabel yang digunakan yaitu IV1 self-esteem. Independent variable yang kedua adalah konformitas. Dan dependent variable adalah perilaku impulsif buying. Populasi penelitian ini menurut Badan Pusat Statistika, populasi remaja di Indonesia mencapai 10.888 jiwa. Nah, populasinya itu adalah remaja putri di Indonesia. Sampelnya adalah remaja yang berusia 17 sampai 21 tahun. Nah, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah dari perilaku impulsif buying. Perilaku impulsif buying ini menggunakan impulsif buying skill dari Rook dan Fisher yang dimodifikasi oleh Sun dan Wu tahun 2020 menjadi impulsif buying skill dalam konteks online yang terdiri dari 9 item dengan reliabilitas sebesar 0,93 dengan konsistensi internal sebesar 0,63. Satu item memiliki 4 pilihan jawaban. Selanjutnya, alat ukur self-esteem. Self-esteem diukur menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale Revised, negatif dan positif version. Terdapat 2 dimensi, yaitu positif dan negatif, dengan total 20 item. 10 item positif dan 10 item negatif. Reliabilitas dari dimensi positif adalah 0,92 dan reliabilitas negatif 0,91 dengan satu item memiliki 4 pilihan jawaban. Alat ukur konformitas yaitu dari Mareta yang dibuat berdasarkan aspek dari Baron dan Birne, yaitu aspek normatif dan aspek informatif. Aspek normatif memiliki 10 item dan aspek informatif memiliki 10 item dengan total item yaitu 20 item. Reliable-nya sebesar 0,765 yang masih dikatakan konsisten karena lebih dari 0,700. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.